Jadi untuk memulai ternak ayam kampung ini tidak harus menggunakan modal yang besar teman-teman. Dengan modal yang sedikit dan tanpa mesin tetas pun kita masih bisa mengembangkan ternak ayam kampung dengan cepat. Salah satu keluhan dari peternak pemula itu kan biasanya mereka belum bisa membeli mesin tetas. Sebenarnya tanpa mesin tetas, asalkan paham cara ini, ternak ayam kampung akan berkembang lebih cepat. Selamat sore teman-teman semuanya, selamat datang di channel Peternak Sultan. Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan dan keselamatan dimanapun kalian berada. Pada video kali ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik, yaitu cara mengembangbiakkan ayam dari 10 ekor menjadi ratusan ekor dengan waktu yang sangat singkat, atau kurang lebih waktunya hanya 50 hari saja. Jadi supaya perkembangan ternak kita bisa lebih cepat, ada beberapa trik yang harus dilakukan. Menurut kami pembahasan ini nanti akan sangat menarik karena hubungannya akan sangat erat dengan keuntungan yang akan kita dapatkan. Semoga nanti setelah melihat video ini teman-teman bisa paham, tidak ada informasi yang terlewat. Sebelum kita lanjut sharing-sharing lebih jauh, seperti biasa kami ingatkan bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe channel Peternak Sultan, like video ini dan bagikan video ini ke teman-teman yang lain supaya mereka juga bisa melihat video ini. Kemudian jangan lupa untuk selalu melihat kolom deskripsi. Baik, pembahasan kita kali ini merupakan ternak ayam kampung dengan sistem pembibitan teman-teman. Ketika kita bicara tentang ternak ayam kampung dengan sistemnya itu pembibitan, maka kita akan mengawali atau memulainya dengan membeli calon indukan. Trik yang pertama adalah jumlah indukan. Berapa jumlah minimal yang harus kita pelihara? Ketika kita menginginkan untuk bisa panen 100 ekor DOC setiap kali panennya, maka sebaiknya kita memelihara minimal 10 ekor indukan. Karena dengan 10 ekor indukan ini nanti dalam jangka waktu kurang dari 2 bulan kita sudah bisa menghasilkan 100 ekor DOC teman-teman. Kemudian trik yang kedua, untuk kita bisa mendapatkan 100 ekor DOC dalam kurun waktu kurang dari 2 bulan, kita harus menentukan usia indukan yang akan kita pelihara, yang akan kita beli. Jadi pada saat awal memulai beternak, kita tidak boleh asal, kita harus membeli indukan itu yang sudah siap untuk bertelur atau di usia sekitar 8-9 bulan. Sebenarnya usia 6 bulan, 7 bulan itu indukan sudah mulai bertelur, tetapi pada umumnya kualitas telur yang dihasilkan masih kurang maksimal. Kadang telurnya masih kecil, kadang daya tetasnya masih rendah dan sebagainya. Makanya kami sarankan teman-teman beli yang usianya 8-9 bulan. Di usia ini adalah masa puncak produksi, indukan sedang rajin-rajinnya bertelur dan mereka akan menghasilkan telur dengan kualitas terbaik. Oke, sekarang kita akan menghitung mulai dari proses ayam bertelur sampai kepada menetas, itu butuh waktu berapa hari. Setelah beli indukan, terkadang ada yang ayam itu langsung bertelur, tetapi kadang ada juga yang indukan itu sedang berada pada fase masa istirahat. Jadi sebaiknya indukan di awal itu kita berikan pakan yang bagus. Kalau perlu pakai pakan khusus petelur, gunanya untuk mempercepat masa istirahat ayam. Biasanya paling lambat nanti 10-14 hari itu indukan akan segera bertelur. Ayam akan bertelur setiap hari dan nantinya akan menghasilkan telur rata-rata 12 hingga 13 butir. Mungkin ada kalanya bertelurnya bolong-bolong. Hari ini bertelur, besoknya libur. Jadi kita anggap saja untuk masa bertelur ayam ini menghabiskan waktu 15 hari. Nah, tadi masa istirahatnya kan 14 hari, kemudian ditambah masa bertelur 15 hari, maka totalnya menjadi 29 hari. Jadi sejak
29 hari dihitung sejak kita beli indukan ayam, pasti di hari ke-29 ini semua indukan sudah menghasilkan telur. Trik pertama tadi, jumlah indukan minimal 10 ekor, kelaminnya jelas betina. Jumlah indukannya ada 10, kalau mau ditaruh di dalam kandang maka harus ditambah lagi dengan jantan 2 ekor. Tapi kalau ayamnya diumbar maka tanpa jantan juga biasanya tidak masalah, nanti biar dikawini oleh ayam jantannya tetangga. Lalu trik yang ketiga adalah memberi ayam pakan yang berkualitas, gunanya untuk mempercepat masa istirahat. Masih ada satu trik lagi, nanti akan kita bahas juga. Sekarang kita lanjutkan perhitungannya dulu. Biasanya setiap 1 ekor indukan rata-rata menghasilkan 12-13 butir telur. Kalau ada 10 indukan maka total semua telur itu akan menjadi 13 kali 10, yaitu 130 butir telur. Anggaplah dari 130 butir telur itu yang 30 butir gagal menetas, maka otomatis dari 10 ekor indukan kita sudah menghasilkan 100 ekor DOC. Jadi untuk masa istirahat kan 14 hari, masuk masa bertelur kita hitung 15 hari, totalnya 29 hari. Kemudian masuk proses mengeram biasanya kan 21 hari. Kalau kita jumlahkan 29 hari ditambah 21 hari maka totalnya menjadi 50 hari. Jadi itulah waktu yang dibutuhkan, mulai dari membeli indukan, kadang ada yang indukannya sudah langsung bertelur, kadang ada yang sedang fase istirahat. Tapi setelah 14 hari akan masuk ke masa bertelur juga. Lalu mengeram, nanti menetas, kurang lebih membutuhkan waktu 50 hari teman-teman. Sekarang kita masuk pada trik yang keempat. Supaya tercipta siklus agar kita bisa panen 100 ekor DOC setiap 50 hari, maka ketika telur menetas harus segera dipisahkan dari induknya. Tujuannya untuk apa? Supaya indukan ayam tidak perlu menjalani masa mengasuh. Karena setelah indukan mengeram berhasil menetaskan telur, indukan akan segera masuk ke masa istirahat kurang lebih 14 hari. Dilanjutkan masa bertelur 15 hari, totalnya 29 hari, kemudian mengeram 21 hari, artinya 50 hari sejak penetasan yang pertama kita sudah bisa menghasilkan DOC lagi. Nantinya setiap indukan akan memiliki siklus untuk menghasilkan DOC setiap 50 hari. Baik teman-teman, itulah hasil DOC yang akan kita dapatkan ketika kita mengawali usaha peternakan ayam kampung sistem pembibitan dengan kapasitas 10 ekor indukan. Itu tadi adalah gambaran sederhananya teman-teman. Sebaiknya jangan ditelan mentah-mentah karena itu tadi penjelasan tentang siklusnya. Bisa jadi dalam prakteknya ketika beternak itu akan muncul berbagai permasalahan yang mana itu tidak terduga. Misalnya saja indukan ayam ada yang sakit, akhirnya produksi telurnya terganggu. Atau mungkin kondisi cuaca yang tidak menentu sehingga mempengaruhi persentase penetasan telur. Atau mungkin dari segi perawatannya kita kurang maksimal, kandangnya kotor sehingga ada ayam yang sakit dan bahkan ada yang mati dan sebagainya. Kami rasa cukup itu dulu sharing-sharing kita kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan bagikan video ini ke teman-teman yang lain supaya mereka bisa mendapatkan manfaat dari video ini. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, tetap semangat, raih cita-cita.